Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita wajib mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari berdoa dulu. Ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk semangat. Baik, sebelum kita belajar kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Anak-anak, pertemuan kemarin kita membahas tentang sehat itu penting. Kenapa kita harus menjaga kesehatan supaya tubuh kita tetap terpelihara. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang hewan dan jenis makanannya. Ya. Ada yang hewan-hewan makanannya dari tumbuhan dan juga ada yang makanannya dari hewan lain. Ekosistemnya itu terbentuk ada yang alami, kemudian ekosistem ada yang buatan. Nah, ekosistem ini akan berjalan lestari jika kita bisa menjaganya. Contoh ekosistem yang ada di air laut. Ekosistem itu akan terjaga kalau kita sebagai manusia bisa menjaganya dengan menjaga lingkungan. Ya. Kenapa kita harus menjaga ekosistem? Karena adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Semua itu diciptakan Tuhan untuk diberikan, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kita sebagai manusia harus bisa mengelola dan melestarikannya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama anak-anak kita mencari ide pokok dalam satu teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu nanti adalah teks yang dihasilkan dari kenyataan atau cerita nyata dari penelitian dan sebagainya. Yang kedua, kita akan mengelompokkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti anak-anak mengamati video, kemudian tanya jawab, terus diskusi dengan kelompoknya untuk menghasilkan suatu karya, dan terakhir adalah penugasan. Nanti anak-anak mempresentasikan hasilnya. Baik, untuk bahan diskusi anak-anak saya bagikan LKPD-nya ya, ini per kelompok. Anak-anak untuk gambar yang ada di buku anak-anak itu ada 2 gambar di situ ya. Gambar pertama dan kedua tolong dibandingkan, nanti anak-anak cermati di situ apa perbedaannya dari kedua gambar itu tentang apa sistem yang ada di situ. Siapa yang mau membandingkan, memberikan tanggapan, silahkan. Silakan. Nomor 1, lingkungan yang terdiri benda-benda tidak hidup. Nomor 2, lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Terima kasih, tepuk tangan. Komponen abiologis atau benda tak hidup. Contohnya tanah, udara, air, dan cahaya. Nanti perhatikan gambar berikut. Coba sebutkan komponen biologis dan abiotik pada di samping. Itu adalah contoh dari ekosistem air tawar. Pada gambar itu kita bisa mengetahui komponen biotiknya atau komponen makhluk hidupnya adalah ada
kerbau, burung, jamur, kura-kura, ada pohon, rumput, ikan, dan kepiting. Sedangkan komponen abiotiknya adalah udara, air, sinar matahari, tanah, dan batu. Dalam kehidupan, ayam, kucing, dan air mati. Berikut lagi materi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran yang anak-anak sudah saksikan tadi, mungkin ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Mengapa hewan memakan hewan yang lain? Mengapa hewan memakan hewan lain? Karena hewan itu anak-anak tidak bisa membuat makanannya sendiri. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu adalah produsen, bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan tidak bisa membuat makanan sendiri, maka dia bergantung pada hewan yang lain. Terutama hewan-hewan yang lebih kecil menjadi mangsa hewan-hewan yang lebih besar. Setelah ini anak-anak silakan baca dulu bacaan ekosistem yang ada di buku. Silakan dibaca di dalam hati. Anak-anak dari membaca bacaan tadi tentang ekosistem, kita bisa mengetahui ide pokok gagasan dalam satu paragrafnya. Bagaimana kita mengetahui ide gagasan pokoknya? Kita ada dua langkah ya. Yang pertama, membuat pertanyaan dan jawabannya dari teks non-fiksi tadi. Yang kedua, anak-anak menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dari gagasan tadi ya. Setelah anak-anak membaca dengan seksama ya. Ada yang sudah selesai, kelompok yang sudah selesai silakan membacakan hasil dari diskusinya tentang pokok pikiran paragraf. Oh, Mas Wido, kelompoknya Mas Wido, kelompok 2. Paragraf 1. Pikiran pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Informasi penting, lingkungan, biotik, probiotik. Paragraf kedua, pikiran utama, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari, udara, air, tanah. Paragraf ketiga, pikiran utama, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, ekosistem. Untuk langkah selanjutnya, anak-anak akan mencari ide pokok dengan membuat pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan teks non-fiksi. Siapa yang sudah mengamati bacaan dan mendapatkan hasilnya, membuat pertanyaan? Ya, silakan. Nomor 1, paragraf pertama. Apa saja jenis makanan hewan? Jawaban, tumbuhan dan berupa hewan lain. Paragraf 2. Apakah bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan? Jawaban, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Paragraf ketiga, pertanyaan. Apa makanan hewan selain tumbuhan? Jawaban, beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil.
depan kelas. Kelompok yang mana yang sudah selesai? Silakan kelompok 1, silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar dan nama hewan, jerapah. Nama atau jenis makanan, daun, tumbuhan, kecil, ranting, pohon. Nama makanan atau tumbuhan hewan, hewan. Gambar dan nama hewan, harimau. Nama atau jenis makanan, hewan lain yang lebih kecil. Golongan makanan atau tumbuhan hewan, hewan. Gambar dan nama hewan, kelinci. Nama atau jenis makanan, daun, tumbuhan. Golongan makanan, tumbuhan hewan, tumbuhan. Gambar dan nama hewan, anjing. Nama atau jenis makanan, pemakan daging. Golongan makanan, tumbuhan hewan, hewan. Demikian hasil karya kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah ini anak-anak membuat paragraf yang terdiri dari 3 yang memuat 2 jenis hewan dan jenis makanannya. Oke, sampai cari 2 hewan itu, anak-anak hewan apa yang ditampilkan, kemudian cari di mana ia tinggal atau habitatnya dan juga jenis makanannya serta cara mencari makanannya itu bagaimana hewan tersebut. Silakan bisa dicari di buku, bisa juga dicari di internet. Oke. Kelompoknya siapa yang sudah selesai membuat tulisan non-fiksi tentang 2 jenis hewan dan jenis makanannya? Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gajah adalah hewan pemakan tumbuhan. Gajah memakan ranting-ranting kecil pohon dan dedaunan. Gajah memiliki gading yang terdapat pada rahang atau mulut gajah yang memanjang keluar seperti tali. Gading gajah berwarna putih pudar dan bagian ujungnya agak runcing. Habitat asli gajah merupakan hutan, sabana, gurun, dan rawa-rawa. Gajah lebih suka tinggal di habitat yang dekat dengan semua jenis perairan. Akan tetapi hutan, gurun, dan lainnya juga merupakan sebagian dari tempat umum habitat gajah. Jenis makanan gajah adalah tumbuhan. Gajah termasuk hewan herbivora. Gajah mengambil makanannya dengan belalainya. Belalai gajah digunakan untuk mencium, menyentuh, dan mengambil sesuatu.
Harimau merupakan hewan karnivora karena makanannya berupa hewan lain. Harimau hidup di hutan dengan memakan daging dari hewan lainnya. Harimau memburu mangsanya dengan mengejar dan menerkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang kita dapatkan ya? 1. Pokok pikiran adalah ide yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. 2. Ekosistem merupakan hubungan dari antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ada ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga mereka bisa berjalan atau memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya kesimpulannya apa lagi? Oh Mas silakan. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain karena memang hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oke. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini apa yang anak-anak sukai dari belajar tadi? Menulis teks non fiksi, menempelkan gambar, apa lagi? Menggunting gambar, terus mencari informasi di internet, apa lagi yang anak-anak sukai? Membaca. Terus dari pembelajaran tadi anak-anak yang paling pahami apa ya? Apa? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan ada yang dari tumbuhan dan hewan lain. Dari tumbuhan seperti gajah makan rumput, makan daun-daun. Kalau berupa hewan lain, cicak yang makan nyamuk, terus tikus yang memakan apa Cang? Kecoa. Nah, itu salah satu contoh dari jenis makanan hewan. Untuk mengetahui pemahaman kalian, guru akan membagikan lembar evaluasi yang anak kerjakan. Silakan sekarang dibuka LKPD-nya yang ada di grup kelas. Silakan diakses di grup kelas. Iya, dibuka lagi. Betul. Kembali. Oh ya, yang tadi ya. Baik, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ekosistem, komponen-komponennya, ada komponen biotik dan abiotik, kemudian jenis-jenis hewan dan makanannya juga. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis ekosistem, termasuk ada ekosistem laut, ada ekosistem air, dan ada ekosistem darat. Hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru. Jangan lupa anak-anak untuk semangat belajar dan selalu berdisiplin supaya anak-anak bisa mencapai cita-cita yang anak-anak inginkan. Disiplin itu anak-anak bisa mengantarkan anak-anak menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian tepat waktu dan sebagainya. Baik, kita nyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang. Silahkan berdiri. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kita akhiri.
guru mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.